Pengiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak aja. Ini barusan video tadi adalah video Kepala Komunikasi Kepresidenan. Ya, Pak Hasan Nasbi. Bayangkan seorang Kepala Komunikasi Presiden merespon isu publik yang genting itu seperti itu. Ya, saya kira ini pandangan atau respon yang tidak pantas. Pers sedang diintimidasi, sudah jelas bahwa pengiriman kepala babi kepada teman-teman di Tempo itu ada sebuah intimidasi dan menurut saya adalah ancaman yang serius bagi kebebasan pers. Kenapa serius? Karena kebebasan pers adalah pondasi dalam civil supremasi, supremasi sipil. Bayangkan, salah satu poin reformasi yang diperjuangkan oleh terdahulu kakak-kakak kita adalah kebebasan pers. Karena saat itu pers betul-betul dibredel. Ada hampir 79 lembaga pers yang tidak boleh muncul dan tidak boleh terbit karena Undang-Undang Orde Baru. Karena itulah ketika Pak Hasan Nasbi menyampaikan respon yang nirempati itu, saya kira ini adalah pandangan yang ke belakang, yang tentu memunculkan sebuah imajinasi jangan-jangan ada hubungannya dengan RUU TNI yang kemarin baru disahkan. Kita tahu bahwa masyarakat saat ini itu sesungguhnya sedang cemas. Apakah RUU TNI yang kemarin disahkan akan menjadi starting awal untuk kemudian kembali ke Dewan Fungsi ABRI? Meskipun sudah jelas bahwa tidak ada frase tentang Dewan Fungsi ABRI, tetapi perluasan kewenangan TNI terhadap beberapa lembaga sipil itu bisa menjadi penanda jika kita tidak kontrol. Karena itulah menurut saya kebebasan pers itu menjadi pondasi utama dalam kebebasan sipil. Semestinya Kepala Kantor Komunikasi Presiden merespon isu yang sedang berkembang di publik tadi, yaitu tentang Undang-Undang TNI yang baru direvisi. Nah, masyarakat saat ini masih cemas sebetulnya, ya masih cemas. Apakah ini akan kembali ke Dewan Fungsi ABRI? Ya, ini yang harus dijelaskan oleh kantor komunikasi sehingga masyarakat menjadi nyaman, paham dan educated, terinformasikan. Lah ini membuat narasi yang justru nirempati dan menciptakan kontroversi-kontroversi lagi. Sebetulnya ini sudah jelas Pak Presiden Prabowo menyampaikan dalam kemarin ya rapat kabinet bahwa perbaikilah komunikasi dengan rakyat. Sudah clear perintahnya. Ini jangan menciptakan, jangan membuat narasi-narasi yang kemudian masyarakat menjadi antipati. Belum lagi masalah indeks harga saham gabungan IHSG yang kemarin sempat di trading halt. Nah, ini tentu yang harus dilakukan. Kantor komunikasi harusnya membuat narasi-narasi yang meredam isu, meredam kegelisahan. Itu kira-kira. Semoga ke depan gaya komunikasi ini, perintah Pak Prabowo didengar dan kemudian diterapkan. Ya, sangat merugikan Pak Prabowo jika teman-teman di kantor komunikasi itu membuat narasi yang ambigu, yang kontroversial. Kita tahu beberapa waktu lalu juga Desember lalu juga ada anggota dari kantor presidenan Bu Adita Irawati juga menyampaikan kontroversi dengan menyebut rakyat jelata. Ini juga sekali lagi diksi-diksi yang nggak penting. Ya, Anda di kantor komunikasi dibayar oleh rakyat untuk kemudian memfasilitasi antara isu-isu, antara kepentingan-kepentingan masyarakat dengan Pak Presiden dan Istana. Demikian Abah Insight. Terima kasih.